warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'inna mujtahidin di nusratihi wa idalatil munkarat amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah, khusus segenap takmir DKM Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dari wasilah Ustaz Muhyiddin, sehingga saya bisa hadir kembali di tempat ini bertepatan dengan tanggal 3 Hijriah. Mudah-mudahan insyaallah di tahun baru ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu tahun Hijriah, tapi kadang-kadang nggak tahu bulannya. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, 12 bulan. Kalau zaman dulu sampai dengan zaman Rasulullah, orang kalau lahir tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya nggak ada. Rasulullah lahir tanggal 12 bulan, tahunnya tahun gajah. Kayak bapak-bapak dulu, zaman dulu kalau ditanya lahir tahun berapa, lahirnya tahun pohon mangga ditanam di depan rumah. Enggak ada tahunnya. Kemudian hijrah Rasulullah 622, enggak, kemudian berlaku tahun Hijriah, ditandai dengan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya yang hijrah itu bukan hanya Rasulullah, para nabi juga diperintahkan hijrah. Ajar tujuannya apa? Untuk memperbaiki kehidupan, untuk memperbaiki keadaan, untuk mengamankan diri, itu diantaranya. Jadi hijrah itu ada dua. Ada hijrah makaniyah dan hijrah ma'nawiyah. Hijrah makaniyah, makan artinya tempat. Kalau kita kan makan ngelepok, kalau kata orang sini. Bahasa Arab makan itu tempat. Jadi makaniyah. Jadi ada hijrah tempat. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga dulu diperintahkan untuk hijrah. Fa'amana lahu Lut
ketika Nabi Lut mengakui kenabian Nabi Ibrahim, maka berkata Nabi Ibrahim, inni hajjarun ila Rabbi, aku telah diperintahkan oleh Tuhanku untuk hijrah. Hijrahnya hijrah apa? Hijrah makaniyah, yaitu beliau diperintahkan untuk hijrah dari kota Ur, yaitu satu kota di Irak. Kemudian beliau hijrah ke kota Syam, atau sekarang apa, Palestina. Disebut juga kota Kan'an, karena disitulah Nabi Nuh dan anaknya Kan'an. Jadi bahwasanya hijrah telah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika perjalanan hijrah itulah sampai di kota Haran, yaitu antara Syria dan Turki, maka bertemulah beliau dengan Siti Sarah. Itu diantara kenikmatan hijrah yang dirasakan Nabi Ibrahim mendapatkan istri Siti Sarah di satu tempat yang namanya Haran antara Syria dan Turki. Kalau yang ada yang pernah ke Turki kan, Turki itu ibu kotanya ada dua, Ankara dan Istanbul. Persis negara Konaha juga punya dua ibu kota, satu Jakarta, satu IKN. Makanya nggak jelas itu Konaha mana ibu kotanya. Kalau kata orang Betawi sini, nyetan kagak, ngulon kagak, kagak jelas. Nah, di Turki pun begitu, Ankara. Cuma perjalanannya kira-kira lebih kurang 2,5 jam antara Ankara dan Istanbul. Kalau kita kan perjalanannya jauh banget ya. Kalau nggak naik pesawat nggak nyampe, naik getek sampai Kalimantan sampai. Iya, dari Kali Ciliwung tuh, sampainya di Kalimantan, kan banyak kali itu di Kalimantan. Sampai siapa sana. Jadi itu diantara keberkahan orang yang melakukan hijrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah? Karena diburu oleh Namrud. Kalau kita nih hijrahnya dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ke Jakarta, diburu ekonomi, bukan diburu raja Namrud, diburu ekonomi. Di kampung kan susah, baca klik mulu misalnya. Kita hijrah ke Jakarta, di Jakarta lebih belangsak, repot kalau gitu. Jadi inilah hijrah. Insya Allah pada pagi hari ini kita tidak hijrah makaniyah yang kita bicarakan, tapi hijrah maknawiyah. Makanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Dizolimi oleh kafir. Dan beliau diterima di sana oleh kaum Muhajirin, diterima dengan baik. Itu perjalanan hijrah Rasulullah tuh lebih kurang 16 hari. Kalau kita 16 hari udah sampai mana kira-kira? Kalau kita naik pesawat, kalau Rasul kan naik onta, lama, 16 hijrah. Nah itulah beliau mengambil di beberapa goa. Dan itulah timbul satu kisah di satu goa. Abu Bakar kan yang paling cinta kepada Rasulullah. Kalau dalam perjalanan begitu, Abu Bakar kan ada di depan Rasulullah, ada di kanan Rasulullah, ada di kiri Rasulullah, dan ada di belakang Rasulullah. Kalau kata ilmu strategi tentara, kalau dia di depan, itu nyelidikin ada apa di depan. Kalau dia di belakang Rasul, dia nungguin siapa yang mau datang dari belakang. Itu kira-kira tentang Abu Bakar. Begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Masuk ke satu doa, ketika membersihkan doa, itulah Abu Bakar tangannya terasa kena sesuatu sampai berdarah.
kemudian lama-lama dia menjadi pusing, kemudian dia tidur di pahanya Rasulullah SAW. Dia hampir pingsan. Kata Rasulullah, kenapa kau ya Abu Bakar? Karena hormat dan sayangnya kepada Rasulullah, ditanya dia diem aja. Ditanya dia diem aja, nggak kenapa-napa. Tapi akhirnya dia bilang, saya disengat kalajengking Arab. Kalajengking kita aja yang kecil sakit ya, kayak gitu sana. Ya itulah, diludahi sama Rasulullah, sembuh dia. Kita coba-coba aja kalau dia dikit kalajengking, ludahin aja. Insya Allah borok 2 bulan. Inilah hijrahnya Rasulullah SAW untuk memperbaiki keadaan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Al-Baqarah 218 Allah mengingatkan, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa hajaru, kemudian orang yang hijrah, wa jahidu, dan orang-orang yang berjuang fisabilillah di jalan Allah, yarjuna rahmatullah, maka Allah akan melimpahkan kepadanya rahmatnya Allah. Apa sih rahmatnya Allah? Yaitu kemuliaan yang Allah limpahkan kepada kita manusia yang beriman, yang hijrah, yang perang di jalan Allah. Inilah kenikmatan hijrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman, dia hijrah karena imannya. Dia tinggal di mayoritas orang-orang non-muslim. Kemudian dia merasa tidak nyaman. Kayak orang pakai jilbab di Amerika ataupun di negara lain yang membenci Islam, dia gak nyaman. Nah itulah perintah hijrah. Karena apa? Agar dia bisa memperlihatkan keislamannya. Ya kadang-kadang kita ini artis saja, entar pakai jilbab, entar enggak, entar pakai jilbab, entar enggak. Tergantung keadaan. Kalau lagi banyak produser, dibuka jilbabnya biar kelihatan cantik. Nanti pakai jilbab lagi untuk mencari simpati. Itu bukan orang yang hijrah maknawiyah, tapi orang yang mempermainkan. Alhamdulillah kita tinggal mayoritas Islam. Meskipun tetangga kita juga banyak yang gak sholat, tapi tetap orang Islam. Man taraka sholat muta'amidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu kan disebutnya kafir. Tapi kafirnya dia tidak keluar dari agama Islam. Kafirnya dalam pengertian kafaro, yakfuru, kafir atau kufur. Jadi dia kufur nikmat karena nggak sholat. Tapi dia tidak keluar dari Islam, meskipun kalimatnya kata Rasulullah, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kufur dia. Tapi yang dimaksud adalah kufur nikmat. Kan udah Allah memberikan segalanya kepada kita. Cobalah diingat-ingat bahwasanya kadang-kadang kita ini jadi manusia. Lagi duduk melamun, kita berkata dalam hati begini, ya Allah susah banget ini rezeki. Ya Allah nyari rezeki susah amat ini. Ya Allah belum dapat apa-apa ini. Hidup kayaknya susah banget. Cobalah kita kaji lagi. Waktu kita di dalam perut ibu kita hidup gak? Makan gak? Kerja gak? Tidur aja di situ, gak kerja kan? Tapi Allah berikan rezeki. Dari mana? Dari tadi pusat ibunya. Dari situ kita makan sampai 9 bulan. Kemudian Allah memutus rezekinya ketika 9 bulan. Karena kita keluar dari perut ibu kita. Diputus tali pusatnya. Nggak ada hubungan koneksi dengan orang tua kita.
Kita hidup sendiri, keluar kita hidup sendiri. Kemudian dengan hikmahnya Allah, Dia mencabut rezeki, dengan rahmatnya Dia mengeluarkan rezeki. Ketika kita keluar, hidup nggak kita? Hidup karena apa? Makan dari susu, dari puting ibu kita. Makanya kita menyusu sampai 2 tahun. Tapi kalau bapak sampai 60 tahun masih nyusu. Ya kan, etawa. Susu kambing gitu ya. Kalau makin tua, biar tulang menjadi kuat. Makanya kalau bapak-bapak sering minum susu etawa kayak kambing, nyeruduk terus. Allah memberikan rezeki 2 puting susu, hidup kita sampai besar. 2 tahun kemudian diputus lagi rezeki kita oleh Allah. Selamanya? Enggak. Dengan rahmatnya Allah memberikan kita rezeki apa? Dari makanan, dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan 2 air susu dan air putih. Itulah rezeki yang Allah berikan. Enggak pernah sebenarnya kita putus rezeki. Babi ayyi ala irobikum juga. Mana lagi yang kau dustai nikmat Allah? Sampai kau bilang, ya Allah susah banget rezeki, ya Allah nggak ada rezeki. Kalau susah rezeki, ente udah mati dari keluar dari perut ibu. Karena apa? Nggak ada rezeki dari ibu. Dan rezeki kita ada. Sampai kita dewasa, makan daging ayam, daging kambing, makan ikan yang dari hewan. Kemudian makan sayuran. Terutama ibu-ibu makan sayuran kebanyakan, gak demen daging. Karena apa? 1 takut kolesterol, 2 takut gendut. Ibu ya kan makannya sayuran sama buah. Ada orang dia nggak ngerti cara diet, karena badannya kayak kulkas 2 pintu. Kemudian dia diet, dia nggak makan apa-apa, makannya apel. Kan katanya kalau makan buah tuh badan jadi cepat langsing. Benar, dia makan buah. Selama 4 bulan dia makan buah, itu turun sampai kira-kira 10 kilo. Terus turun lagi sampai 20 kilo. Beratnya yang tadinya 90 tinggal 70. Kemudian turun lagi tinggal 60. Tapi ketika dia jalan, bumi kayak gempa. Karena apa? Teler dia, nggak makan karbo. Akhirnya karena dia nggak makan karbo, dan masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, disuntik, kemudian diinfus, semua vitamin dimasukin, kan dia jadi pengen makan. Makan dia suka di rumah sakit, pulang doyan makan, beratnya alhamdulillah naik lagi 120. Makanya kalau udah yang Allah berikan, nikmati. Ada satu artis nggak menikmatin wajah yang Allah berikan, suntik sana suntik sini, bagus, pipinya cabi, kelihatan lebih menor gitu. Pas udah tua, silikonnya membreng. Ya. Karena nggak ada nikmat, nggak ada syukur. Wa ista'adzana rabbukum lain kartum la'adzinakum. Kalau kau bersyukur, aku tambahin. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, bahwasanya ketika orang hijrah dari makannya, dia untuk memperbaiki kehidupannya. Fokus kita kepada hijrah maknawiyah. Apa hijrah maknawiyah? Kalau kata anak sekarang, hijrah modern. Banyak kan anak-anak yang hijrah dimulai dari apa? Dari celana dulu hijrahnya dia. Afwan. Celananya dia potongin dulu semua. Dia panggil tukang jahit, celananya dia potongin semua. Itu salah satu dia hijrah. Nggak isbal katanya celananya, di atas mata kaki. Kemudian yang kedua, dia pasang jenggotnya. Itu hijrah yang kedua. Kan itu cara Rasulullah SAW. Ya jenggotnya ada yang 3 biji, ada yang 4 biji, panjang banget. Karena itu yang dilakukan Rasulullah SAW.
Jadi dikatakan Buya Hamka, orang hijrah itu bukan dari pakaian dan penampilan, tapi fi qalbi, di dalam hati. Karena dikatakan oleh Imam Ghazali, amradul qalbi, ada penyakit hati yang bahaya. Apa penyakit hati yang bahaya? Yang pertama hasad, kedua riya, ketiga ujub. Inilah yang menghancurkan manusia, kata Imam Ghazali. Nah, yang diperintahkan kita hijrah maknawiyah, kita pindah dari sifat-sifat yang buruk kepada sifat yang baik. Sifat yang buruk, nggak ada syukur kepada Allah, kurang syukur. Ngelihat orang beli motor baru, duduk melamun lewat, ya Allah, kapan saya bisa begitu? Ya Allah, kenapa rezekinya lebih bagus dari saya? Padahal dia jarang sholat, saya rajin banget sholat. Kita nyesel berbuat baik kepada Allah. Ya Allah, saya kadang-kadang tahajud sampai 60 rakaat, tapi tetap susah. Tetangga saya boro-boro sholat sunnah, sholat wajib aja nggak pernah, tapi rezekinya Allah berikan lebih dari kamu. Bahwasanya ibadah tidak sejalan dengan mendapatkan harta, tapi mendapatkan ketenangan dan kecukupan dari Allah. Kalau kita rajin sholat, kita rajin tahajud, cukup hidup kita. Asal jangan tulul amal, panjang angan. Bangun pagi, bangun aja pagi, sholat subuh, ngopi. Kalau hari Minggu datang ke masjid, karena apa? Dibagi kue, kan lumayan. Nikmatin aja hidup kita. Yang membuat susah hidup kita karena kita mengukur apa yang kita punya dengan kepunyaan orang lain. Sederhana kok. Kalau kita lihat orang rumah baru, motor baru, mobil baru, kita nggak pernah mengukur di dalam hati kita, santai aja kita. Tapi kalau memang dasarnya turun amal, maka kita menjadi manusia, kalau kata anak sekarang, ngadi-ngadi, ada-ada aja. Orang beli motor, dia beli promah karena perutnya mules. Karena apa? Melihat orang lain. Be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Ini yang susah kita. Melihat orang jadi RT, pengen jadi RT. Akhirnya pemilu RT ribut satu kampung karena banyak yang pengen jadi RT. Kalau zaman dulu Pak, orang nggak ada yang mau jadi RT. Karena kalau jadi RT tiap tengah malam dibangunin ada orang berantem. Tapi kalau sekarang dia berbun karena apa? Ada duitnya. Yang membuat tertarik segala urusan adalah duit. Ya. Kerja bakti banyak yang mau, jarang, nggak ada yang bayar. Jadi manusia kadang disusahkan oleh pikirannya sendiri. Makanya hijrah. Jangan suka hasad misalnya, pindah jadi orang yang nggak hasad. Hasad kan capek, orang hasad, capek ke hasad. Capek lihat orang punya kedudukan tinggi, dia pengen punya kedudukan tinggi. Dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya yang namanya hasad ada dua. Yang pertama, hasad yang di tingkat pertama, ketika orang mencapai hartanya yang banyak, kita pengen punya harta kayak gitu, pengen punya kedudukan seperti itu, dan kita ingin yang mendapatkan keberkahan dari Allah itu ditarik sama Allah. Itu tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua, ketika seseorang punya jabatan, kedudukan, punya harta, kita pengen seperti itu, tapi kita tidak nyumpain orang itu ditarik kenikmatan. Dua-duanya tetap buruk. Jadi kalau orang hasad gak pernah tenang hidupnya. Makanya yang pertama kata Imam Ghazali, hasad, tapi kata Rasulullah,
hijratul ma'nawiyah. Pindah dari hati yang suka hasad ke dalam hati yang tenang. Semua kehidupan kita nih, kesal kita, marah kita dimulai dari hati kita. Kalau hati kita tenang, insya Allah. Makanya ibu-ibu dia jarang marah kalau hatinya tenang karena duitnya banyak. Jarang dia marah ibu-ibu. Jawablah, bapak kalau nggak percaya, kasih duit ibu mau berangkat mancing 5 juta, nggak pulang juga apa-apa. Karena senang hatinya. Tapi kalau udah berangkat mancing minta ongkos, udah. Jadi tergantung hati kita. Makanya hasad itu bahaya. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iyyakum wal hasad, takutlah kamu kepada hasad. Fa inna hasadu ya'kulul hasana. Bahwasanya yang namanya hasad itu makan seluruh kebaikan kita. Kita dari subuh duduk ikut kajian, capek gak? Capek bangun pagi-pagi. Tapi begitu kita keluar, hasad kita selesai. Semua yang kita perjuangkan gak ada gunanya. Cuma kelihatan kayak orang muslim, baik pakai pincik putih, pakai sorban, pakai gamis Pakistan. Tahu gamis Pakistan? Gamis Pakistan itu yang pesaknya jauh ke dengkul. Jadi dia susah lari, pesaknya jauh ke dengkul. Kalau kita kan pesaknya dekat sama itu selangkah, dia jauh kalau Afghanistan. Dan biasanya kita kalau umroh haji itu kita pakai yang Afghanistan, karena lebar bawah. Jadi bahasanya yang namanya hati kita itu haruslah kita jaga dari sifat hasad yang pertama, karena dia akan memakan amanah kita. Kama takuluna rohatum, sebagaimana api membakar kayu bakar. Gak ada gunanya kita mabuk kalau kita masih hasad sama orang. Yang gampang, biarlah hidup orang, kenikmatan dia, kesusahan dia, biar dia yang merasakan. Kita nggak perlu turut campur. Kadang-kadang kita dengan kalimat, kan kasihan kalau kita nggak bilangin. Enggak, emang lu nya iri. Nggak usah pakai bilang kasihan begini, kasihan begitu. Jadi hijrahlah kita ma'nawiyah dalam pengertian yang modern seperti anak sekarang. Pindah ke yang lebih baik, hilangin hasad kita. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dabal, bahwasanya telah datang umami qablakum, pada umat sebelum kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hasadu wal baghdhu, telah datang kepada umat sebelum engkau, kata Rasulullah, yaitu penyakit hasad dan penyakit benci. Kalau udah hasad, dekat sama benci. Makanya dikatakan al-hasadu wal baghdhu, dia berdekatan, kahada, seperti begini. Orang kalau udah hasad sama orang benci, wah, dia dapat kedudukan begitu, benci cerita sama orang lain. Dia apa? Pakai tuyul. Dia kan babi ngepet segala macam. Karena kebencian. Makanya kata Rasulullah SAW, ingat itu udah datang pada umat sebelum kamu. Maknanya apa kata Rasulullah? Kalau ada yang begitu, jangan diikutin dari hatimu. Lu gak hasad. Bukan kita doang dihasad, para nabi apalagi dihasad. Makanya hasad dari tahun ke tahun tuh ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat hasad tuh ada. Jangan sampai kita menyimpan itu sampai pada kematian kita. Selesai hidup kita di hadapan Allah. Mau baik zakatnya, baik infaknya, baik sholatnya, baik silaturahimnya, tapi kalau udah hasad, hancur semua.
Nabi aja itu banyak yang hasad. Nabi kan untuk kebenarannya. Nabi diberikan keberkahan, kaumnya semua ngikut. Enggak, sebagian ikut, sebagian enggak. Karena apa? Hasad. Inilah sifat hasad. Jangan sampai itu bersemayam di hati kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatnya susah. Kalau kita udah dikurung batang, nggak bisa taubat. Kalau mau taubat masih di dalam masjid. Kalau udah dikurung batang udah nggak bisa. Mau bilang apa, mau niat apa? Ya Allah, ini kalau saya dihidupin, bangun lagi dari keranda ini, ya Allah, seluruh hartaku akan aku sedekahkan. Kagak bisa. Makanya dari sedekah sedekah masih sehat. Kalau mau sedekah ngitungmu. Begitu dirokok, ditarik 100.000, masuk lagi, tarik lagi 5.000, masuk lagi 2.000. Udah 3 kali tarik itu mau sedekah. Karena itu yang nantinya akan dikehendaki oleh orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyakit ria, kadang-kadang kita ria. Ibadah aja kadang-kadang suka ria. Kita masuk ke masjid beda dengan kain baru sama kain yang udah lama. Yang pakai kain baru, koko baru, maunya dirinya di depan, sok paling depan. Tapi kalau kain sama kokonya udah buruk, di samping tiap, rasa tidak nyaman. Padahal kalau menghadap Allah, bukan nilai value uangnya, tapi nilai keikhlasannya. Kalau ada baju yang bagus, pakai yang bagus. Kalau nggak ada, Ustaz, bagaimana? Ya pakai yang ada. Kalau nggak ada juga, ya telanjang. Boleh sholat telanjang? Boleh nggak? Bu, sholat telanjang boleh, Bu? Boleh dengan 2 syarat. 1, nggak ada orang lain. Ya repot kalau kita sholat ada orang lain. Kedua, nggak boleh berjamaah. Salat boleh kalau memang darurat fidarurah, nggak ada pakaian sama sekali. Tapi itu kan nggak mungkin. Di dalam rumah, di dalam kamar, tutup jendela, tutup pintu, tutup gorden, salat. Kalau nggak punya baju, jangan bajunya lagi dicuci, sholat telanjang, bego namanya. Itu darurat fidarurah. Itu. Jangan ya. Kalau jangan berjamaah, kita mau berjamaah lagi rukuk repot. Itulah kemudahan yang Allah berikan. Makanya ada kata rukhsah, kemudahan. Kadang-kadang kita nih ibu-ibu terutama kalau jalan-jalan, rukhsah itu jadi perdebatan. Ini udah berapa kilometer? Ini boleh nggak rukhsah? Ini boleh nggak dijamaah? Ini boleh nggak diqadha? Ribut aja. Ntar kan kita ketemu air di sana. Kita kan bisa sholat sekarang, nanti sholat lagi. Rukhsah dari Allah. Mau ada air lagi selaut juga. Kalau memang pada saat itu kau ambil rukhsah, itu jauh lebih baik. Itunya makanya dikatakan bahwasanya ibadah dengan ilmu. Kalau ibadah dengan nafsu, yaitu kayak tadi, mau sholat kalau bajunya baru, pincinya baru, kainnya baru. Makanya kenapa Idul Adha sama Idul Fitri yang sholat sunat banyak, kenapa? Karena pincinya baru, kainnya baru, pokoknya baru. Ntar kalau udah lama kagak mau ke masjid, udah selesai disimpan lagi. Ntar kalau punya baru lagi, berangkat lagi sholat. Nah itu sesuai nafsu. Makanya ini yang diajarkan oleh Rasulullah, hijrah. Jangan menjadi ria, menjadi sombong. Jangan ujub. Jangan ujub, suka pamer. Saya nggak suka pamer, Ustaz.
Saya cuma kalau lagi makan saya foto, saya posting ke WA, ke Instagram. Itu apa namanya? Kan sekedar iseng-iseng. Yang iseng yang baik, nyapu, cuci baju, itu iseng-iseng. Kalau iseng-iseng bikin status, kan bukan iseng. Itu namanya usil. Usil sama iseng itu hampir sama. Sebab terjadi perang. Karena apa? Karena usil. Lihat deh, perang Iran sama Israel sebabnya apa? Usil. Siapa yang usil? Israel sama Amerika. Iran lagi diam-diam dibom. Yang pangkalan uraniumnya. Kan usil namanya. Kan Iran gak pernah secara langsung frontal perang sama Israel. Tapi karena Israelnya usil, dibom ke sana, habis dihancurin itu sama Iran. Makanya jangan suka main-main sama orang yang diam-diam aja, bahaya. Orang yang diam-diam kita nggak bisa tebak. Siapa yang bisa tebak Iran? Rudalnya begitu banyak. Ada yang namanya rudal Al-Fatah, ada yang namanya rudal Hajjam. Siapa itu? Jenderal yang mati ditembak, dibom waktu serangan Israel. Makanya roketnya dinamai nama jenderal itu. Jangan usil. Makanya kita jangan usil. Pak, sama bini juga jangan suka usil. Kadang-kadang bini lagi sholat, lagi nungging, kita nyalek-nyalek aja lah. Itu usil namanya. Terus selesai sholat berantem. Enggak punya pikiran, lu mau lagi sholat. Jangan suka usil. Perang rumah tangga karena usil, kadang-kadang perang dunia aja diambil-ambil karena usil. Iseng. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, inilah kaji kita pagi ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, tidak menjadi manusia yang tetap pada perbuatan maksiat. Kita hijrah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hijrah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya rajuna rahmatullah, maka akan turun rahmatnya Allah dari orang yang mau hijrah. Karena apa? Orang hijrah adalah orang yang sedang berusaha mencapai kebaikan. Memang berat kita hijrah. Kita biasanya nongkrong di gang, tahu-tahu berangkat ke masjid, ada teman nongkrong, kebetulan ketemu di depan masjid, jadi mau lewat. Mau kemana lo? Mau sholat. Tuh kan, kesal gak kira-kira hati kita? Terus saya tanya, ada aja orang hijrah mana? Dia lagi jalan, sedang telepon mau ke masjid. Gue tahu lo, ntar biar pulang gue sedang baru lo. Emang ada aja saya tanya. Kalau orang mau hijrah, makanya hijrah saja dengan segala kekuatan yang Allah berikan. Karena orang hijrah adalah ikhtiar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa rabbana ya karim ya rahmatina ya Allah bi akil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa tim lana bil khair wa ja'alna ahsana min ahlil khair. Dawabiya subhanakallahumma wa tayyatu fiya salam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.